mengembangkan karakter peserta didik yang kami harapkan memiliki mental dan moral yang kuat, berjiwa mandiri, kreatif, inovatif, ulet, serta mampu menghadapi persaingan global. Karena kita akan menyiapkan generasi untuk bisa bersaing di masa yang akan datang dengan tema kewirausahaan. Nah, latar belakangnya kami mengambil program ini karena didasari beberapa hal. Yang pertama, tingginya antusiasme peserta didik dalam kegiatan jual beli. Nah, waktu zaman pandemi, Masya Allah ya, semua kegiatan kita itu berpusat di gadget HP. Jadi anak-anak ini kayaknya mengikuti para emak-emaknya shopping online. Nah, seperti itu. Jadi mereka ikut-ikutan. Nah, bahkan ada teman saya nih, emaknya nggak tahu-tahu, tiba-tiba anaknya pesan COVID yang harganya 13.000, tapi ongkirnya 97.000. Jadi mamanya bikin kaget. Kemudian karena mereka aktif nih berjual beli, jadi keaktifan belajar itu menurun karena yang penjual sibuk mencatat pesanan, yang pengen beli bingung nih cari jualan apa ya temanku ini, seperti itu. Ketika masa-masa baru masuk setelah pandemi. Kemudian di sekolah kami juga adanya masalah utang piutang antara pelajar, antar peserta. Jadi gini, kadang-kadang gini, Masya Allah, anak-anak tuh berpikir kritis ya. Temannya nggak bawa penghapus, dia punya penghapus kecil yang baru dipotong bagi 2 dijual. Nah, itu sudah Masya Allah berpikirnya sudah kritis dan ke depan. Nah, tujuan program ini kami lakukan adalah yang pertama, memberikan ruang terbuka untuk pengembangan minat dan bakat peserta didik dalam kreativitas mereka untuk berjualan atau apapun yang akan mereka senikan yang bisa menjadi uang, seperti itu. Dan berpikir kritis. Kemudian yang kedua, melatih dan mengembangkan karakter peserta didik yang tangguh dalam mental dan moral serta berdaya berjuang. Ini yang harus kita bangun karakternya agar mereka tidak menjadi generasi yang lemah untuk menghadapi masa datang. Karena kita sebagai orang tua tidak akan sampai, tidak juga 24 jam kita mendampingi mereka. Kemudian yang ketiga adalah memberikan edukasi yang benar tentang tata cara jual beli yang baik. Bagaimana hitungannya harus pas, kemudian akadnya yang jelas dan sesuai dengan syariat Islam. Kemudian capaian yang diharapkan apa? Kami mengharapkan pengembangan keterampilan untuk berpikir kritis, meningkatkan kreativitas dan life skill mereka, serta meningkatkan motivasi belajar. Jadi ketika kita memberi ruang itu, mereka nanti berpikir sedikit meningkatkan motivasi belajar mereka, sehingga nantinya ketika ada stepnya atau partnya mereka berjualan. Ketika partnya belajar. Kegiatan pembelajaran dan pelaksanaan kegiatan, dan terakhir adalah evaluasi. Nah, ini tahapan awal, di mana yang pertama kami diskusi dengan kepala sekolah kami dan para wakasal, dan Masya Allah hari ini kepala sekolah kami hadir. Terima kasih Ustazah. Kemudian diskusi dengan rekan-rekan sejawat, para guru, baik itu guru bidang, guru wali kelas, ataupun guru yang mengajar P5 nanti. Kemudian setelah ini oke, dia kita lempar ke peserta didik. Diskusi dengan peserta didik, mereka maunya apa? Nanti kembali masuk ke tahapan kelas, di mana mereka di situ berdiskusi dengan para guru P5-nya. Mereka mau jualan apa? Nanti barangnya dari mana? Terus tuh bahan-bahannya dibeli ada di sini atau tidak? Terus jualnya berapa? Seperti itu. Nah, strukturnya programnya adalah target semua kelas. Jadi tidak ada satu kelas yang dilewatkan. Jadi semua jenjang. Satu kelas 6. Kemudian ada kepala sekolah keren kami, guru dan teknik yang hebat, ada komunitas sekolah yang luar biasa, terus seluruh orang tua dan siswa, dan unit-unit sekolah yang kami dalam satu yayasan itu yang luar biasa mensupport kami juga. Dan ini bentuk undangan untuk memeriahkan acara seperti itu. Nah, pemanfaatan asetnya tentu saja modal manusia, SDM yang ada di sekolah, guru, siswa, orang tua,
Kemudian modal visi kami untuk melakukan kegiatan ini, Masya Allah, alhamdulillah, halaman sekolah kami yang luas. Kemudian kami juga punya tenda pramuka, walaupun hanya satu, tapi insya Allah kita ada dana, kita pinjam menyewa klien. Kemudian modal politik, ini kebijakan program dan kepala sekolah yang selalu mendukung apapun kegiatan para gurunya. Kemudian modal finansialnya itu tinggal 5 menit. Kemudian modal lingkungan kami dekat dengan unit-unit sekolah lain dalam satu yayasan. Kemudian evaluasinya, nah setiap kami lakukan kegiatan ini akan dilaporkan dalam setiap suro guru yang dilaksanakan 2 kali seminggu. Nah setelah pelaksanaan kegiatan, evaluasinya dilakukan dulu di dalam kelas dengan anak-anak didik, apakah ketika mereka jualan itu dapat untung atau rugi. Jadi belajar untung dan rugi juga di sana. Kemudian kegiatan besarnya kita evaluasi di rapat evaluasi program kerja tahunan, dan langsung kita melakukan tindak lanjut bahwa kegiatan ini akan terus kita lakukan dengan bersisipan dengan program lain, misalnya kegiatan pramuka, nanti untuk siaga ada bazar, pameran seperti itu. Dan tantangan dan solusinya, tantangannya itu antusiasme siswa yang tinggi, mau jual apa aja kayaknya mau dijual, tapi kita terbatas oleh waktu dan jumlah. Kemudian jadi pembatasan jumlah. Kemudian antusiasme waktu yang tinggi. Nah untuk kegiatan ini kami sama sekali tidak memperbolehkan orang tua ikut. Jadi kita mengirimkan juknis bahwa ini murni untuk anak-anak. Jadi biar melatih kegiatan mental mereka dan sebagainya. Kemudian ada juga teman-teman guru dan anak-anak bertanya, Ustazah, semua jualan, terus yang beli siapa? Nah, jadi kami mengundang juga ke komite, ke sekolah-sekolah yang dipilih, dan Masya Allah, yang lucunya sampai anak-anak balita dibawa dari, karena unit kami itu dari TPA, KBIT, TKIT, SMPIT, dan SMPIT. Yang TPA itu sambil guru TPA-nya bawa digendong-gendong seperti itu. Kemudian ketika jualan tidak habis, nah ini yang kami maksudkan, mereka menuangkan suara pilihan kepemilikan, bagaimana mereka menerapkan strategi jualan yang sudah disepakati di dalam kelas sebelumnya. Nah yang terakhir adalah hujan deras, karena sekolah kami kemarin rawan banjir. Yang kenal SDT pasti tahu kami sekolah banjir, tapi alhamdulillah waktu itu sudah peninggian, tapi kita tetap mencari solusi. Ketika hujan deras atau banjir, maka lokasi akan pindah ke aula atau ke kelas masing-masing. Nah ini kegiatan sebelum dipindah ke bazar. Jadi dikumpulkan dulu di kelas, dihitung dengan wali kelas bersama-sama, jadi ada transparansi, si A bawa apa, si B bawa apa, dengan harga berapa, jadi mereka nanti tahu juga. Dan ini kegiatan kami. Sore pas
keputusan dan pengambilan tindakan yang mempengaruhi kehidupan sekolah mereka. Tujuannya adalah untuk memberdayakan siswa, meningkatkan keterlibatan mereka, dan menciptakan lingkungan sekolah yang lebih inklusif dan demokratis. Ini juga dapat membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan dan life skill parenting seperti memimpin proyek komunikasi, kolaborasi tim, dan pemecahan masalah. Terakhir, mari kita bersama-sama membangun lingkungan yang positif dan mendukung, di mana semua suara didengar dan setiap ide dihargai, serta pengembangan kompetensi sosial emosional peserta didik agar mereka menjadi manusia maju yang berempati serta berakhlak mulia. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang mulia ya Bapak Ibu, dari Ibu Mariani judul programnya Be Young Entrepreneur. Ibu Bapak selanjutnya, ini adalah CGP dengan tubuh yang mungil, Ibu Rahmatul Baina MPD dengan judul rencana program Pesona Pembelajaran Sosial Emosional yang menyenangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, izinkan saya juga berpantun. Daun salam sambal acar, yang jawab salam rezekinya lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bapak Ibu, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan berbagi praktik baik yang telah saya laksanakan dan selanjutnya akan saya laksanakan selama 1 tahun ke depan. Judul dari program saya adalah PESON, yaitu akronim dari Pembelajaran Sosial Emosional yang Menyenangkan. Nah, yang melatar belakangi dari program saya ini sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan, Bapak Ali Syahbana, dan juga disampaikan lagi oleh Bapak Sekretaris Daerah, yaitu Bapak Muhammad Said, yaitu melihat kondisi siswa kita saat ini, Bapak Ibu. Nah, jadi siswa kita seperti yang disampaikan oleh kedua Bapak tadi yang luar biasa, bahwa siswa-siswi kita itu hidup juga menghadirkan suatu dinamika sosial yang baru, yaitu dengan adanya media sosial, Bapak Ibu. Kemudian dari penggunaan media sosial itu juga kita tahu bahwa ada masalah yang dilahirkan. Di antaranya yaitu bahwa siswa-siswi kita itu dia mengekspresikan emosinya itu masih belum sehat. Nah, lahirlah isu-isu tentang kesehatan mental, atau anak sekarang bilangnya mental health. Nah, mungkin yang lebih senior kita mengenal istilah pemalu dan pendiam, ya kan? Nah, tapi sekarang anak-anak itu dengan istilah extrovert, introvert, toxic relationship. Di sini ada pergeseran zamannya. Nah, tentu ini akan menjadi tantangan bagi saya sebagai pendidik dan juga bagi Bapak Ibu sekalian. Dan ini telah dibahas oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa kita tadi dibahas bahwa kita itu mendidik sesuai dengan kodrat zamannya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan adalah proses yang lebih komprehensif, bukan hanya sekedar menyampaikan pengetahuan, tetapi bertujuan untuk membantu anak-anak mencapai kebahagiaan dan keselamatan sebagai manusia yang utuh, baik secara individu maupun sosial. Nah, dari sini saya berpikir bahwa berarti saya sebagai guru saat ini tidak hanya harus fokus pada pengembangan keterampilan kognitifnya saja, tapi kita juga perlu untuk mengembangkan keterampilan sosial emosionalnya. Nah, ini semakin relevan Bapak Ibu ketika saya melihat rapor pendidikan di sekolah saya. Jadi alhamdulillah sebenarnya SMP 1 guru tabur itu sudah luar biasa
untuk indikator lain itu sudah kategorinya baik, bahkan mengalami peningkatan. Namun sesuai dengan anjuran dari rapat pendidikan, kami ada satu indikator yang masih berada pada kategori sedang, yaitu tentang kualitas pembelajaran. Nah, jika digali lagi, apa yang mempengaruhi kualitas pembelajaran? Salah satu subindikatornya adalah dukungan psikologis. Nah, maksudnya gimana dukungan psikologis ini? Yaitu bagaimana siswa merasa kehadirannya di dalam kelas itu dihargai. Nah, selanjutnya lagi, menurut saran dari rapat pendidikan, bahwa faktor lain yang bisa menentukan kualitas pembelajaran itu diantaranya adalah refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, program ini diinisiasi untuk tadi membantu siswa untuk bisa mengelola sosial emosionalnya dalam pembelajarannya di sekolah. Dari program saya ini, saya di sini menuliskan ada 3 tujuan. Yang pertama itu adalah meningkatkan kesadaran emosional dan keterampilan sosial siswa. Kemudian yang kedua, mendukung guru untuk mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional pada setiap pembelajarannya. Dan yang ketiga, ini adalah membantu sekolah itu memiliki data statistik mengenai kondisi perasaan siswa yang kemudian nanti dapat digunakan untuk menjadi bahan refleksi dalam kegiatan pembelajaran. Untuk capaian kegiatannya di sini saya membagi menjadi 3 poin. Yang pertama itu adalah kegiatan minggu refleksi emosi. Yang kedua, kegiatan integrasi pembelajaran sosial emosional dalam mata pelajaran. Dan yang terakhir itu adalah platform digital pembelajaran sosial emosional. Untuk pelaksanaan kegiatan yang pertama ini Bapak Ibu, di sini gambaran umumnya kami itu melakukan pengisian online mengenai kondisi perasaan siswa ketika melaksanakan pembelajaran dalam 1 minggu. Nah, kemudian untuk kegiatan selanjutnya di sini yang telah saya laksanakan itu adalah mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional ini di dalam mata pelajaran. Sederhananya yang paling bisa kita lakukan itu menanyakan kondisi perasaan siswa sebelum pelajaran, bagaimana kondisinya. Kemudian nanti setelah akhir pembelajaran kita tanyakan kembali, kita koreksi kembali bagaimana perasaannya, apakah ada perubahan. Nah, jika ada perubahan, ini bisa menjadi refleksi paling sederhana yang bisa kita lakukan. Oh, berarti pembelajaran yang sudah kita lakukan itu punya dampak karena siswa memiliki perubahan perasaan. Apalagi kalau dia berubah dari zona yang tidak nyaman menjadi zona nyaman, itu suatu indikasi bahan refleksi bagi kita. Nah, kemudian bentuk integrasi saya selanjutnya, di sini saya juga berbantukan alat digital, yaitu berupa aplikasi digital Classpoint, di mana di sini membantu saya untuk mengumpulkan data dari perasaan siswa tadi. Jadi itu bisa saya kelola untuk refleksi saya selanjutnya dan bisa menjadi bahan untuk data statistik di sekolah saya. Kemudian di sini saya juga memanfaatkan aplikasi lain untuk membantu siswa membuat proyek bagaimana mengintegrasikan sosial emosional ini di dalam pembelajaran. Di sini contohnya saya melaksanakan kegiatan tentang materi genetik. Jadi mereka membuat karakter komik berdasarkan masalah genetik yang saya berikan. Nah, kemudian saya lanjutkan mengintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Dari karakter tersebut, saya minta siswa untuk membentuk poster atau cerita yang memotivasi diri atau temannya. Nah, selanjutnya lagi, yang ketiga, ini adalah salah satu produk yang telah saya buat. Jadi ini adalah website yang saya kembangkan. Di sini saya membuat platform digital tentang pembelajaran sosial emosional, di mana diharapkan, tentu ini websitenya masih terus berkembang Bapak Ibu. Jadi ibaratnya ini masih prototipe-nya. Jadi di sini kita dapat belajar mengenal apa itu PSE,
Kemudian saya sajikan beberapa materi sederhana untuk pengenalan tentang pembelajaran sosial emosional. Selanjutnya di dalam website ini juga saya sediakan beberapa media sebagai alat bantu untuk menunjang guru mengintegrasikan di dalam kelas seperti video. Kemudian di sini ada juga komik menjadi bahan literasi yang berkenaan dengan materi sosial emosional. Kemudian di sini juga bisa menjadi wadah publikasi dari hasil karya siswa. Jadi ini adalah beberapa karya yang telah dibuat oleh siswa-siswi saya. Selanjutnya mengenai struktur program dan mitra. Jadi skala program ini diharapkan mencapai seluruh siswa SMP di sekolah saya dalam kegiatan mingguan dan bulanan. Namun untuk saat ini pelaksanaannya masih saya laksanakan fokus pada siswa-siswi kelas 9. Kemudian untuk pelaksanaannya itu setiap minggu, untuk integrasinya menyesuaikan dengan konten dan jadwal mata pelajaran guru. Kemudian untuk platform digitalnya ini sudah di awal program itu sudah dipublikasikan dan bisa diperbaharui secara berkala. Mitranya di sini yaitu siswa, guru, wali kelas, orang tua dan juga pengelola IT di sekolah. Modal aset yang ada dari program ini salah satunya itu yang pertama adalah guru sebagai fasilitator untuk mendampingi perkembangan sosial emosional siswa. Kemudian siswa sebagai agen perubahan. Jadi diharapkan siswa tidak hanya menjadi penerima materinya tapi juga bisa aktif untuk berkontribusi. Kemudian di sini ada platform digital PSE-nya. Kemudian ada materi multimedia kreatif dan juga dukungan komunitas sekolah. Adapun rencana evaluasi yang nanti akan dilaksanakan itu adalah mengenai survei kondisi perasaan siswa melalui form online. Kemudian observasi di dalam kelas, analisis data dari survei yang sudah dikumpulkan, dan juga jurnal pembelajaran yang dibuat oleh guru yang mengintegrasikan PSE di dalam kelas. Dan yang terakhir ini mengenai tantangan Bapak Ibu. Jadi sejauh ini saya menemukan ada 4 tantangan dalam melaksanakan program ini. Yang pertama adalah keterbatasan waktu. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah sadari bahwa terkadang bukan gurunya tidak mau melaksanakan, tetapi dia terbatas pada waktu untuk menyampaikan materinya. Kemudian yang kedua adalah kesenjangan digital. Jadi karena ini tadi memanfaatkan smartphone, maka dan koneksi internet, kita sadari bahwa tidak semua siswa itu dapat memiliki akses tersebut. Kemudian yang ketiga itu adalah konsistensi siswa dalam mengisi jurnal emosi, dan yang terakhir adalah monitoring dan tindak lanjut. Ini butuh usaha dan butuh waktu untuk melakukannya. Sebagai penutup Bapak Ibu, sebuah nasihat dari Imam Syafi'i, barang siapa yang ingin meraih kebahagiaan dunia, maka hendaklah ia dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin meraih kebahagiaan akhirat, maka hendaklah ia dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin meraih keduanya, maka hendaklah ia dengan ilmu. Sekian dari saya Bapak Ibu, terima kasih telah mendengarkan pemaparan dari praktik baik yang sudah saya laksanakan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya luar biasa dengan programnya yang berjudul Pesona. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita sambut untuk narasumber kita yang keempat. Narasumber terakhir kita, Ibu Frida Nurjayanti SPD, dengan judul program Ecopeak in Culture. Dipersilakan Ibu Frida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu tamu undangan, yang saya hormati pula Bapak Ibu fasilitator mengajar praktik dan teman-teman saya yang hebat calon guru penggerak angkatan 10.
Izinkan saya di sini untuk dapat berbagi praktik baik pada kegiatan panen karya pendidikan guru penggerak angkatan 10. Perkenalkan, nama saya Frida Nurjayanti, asal sekolah saya yaitu di SMA Negeri 12 Berau. Pengajar praktik saya adalah Ibu Sri Satsiani, SPD, dan fasilitator saya adalah Bapak Herman, SPD. Terima kasih Bapak telah jauh-jauh datang ke Berau ini ya Bapak Ibu ya. Ya. Kemudian Ki Hajar Dewantara dalam mengartikan bahwa sebuah tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak, ya, agar mereka mendapatkan penghargaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi Bapak Ibu, kami sebagai calon guru penggerak ini memiliki PR yang sangat besar, yaitu apa Bapak Ibu? Menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat menggali potensi setinggi-tingginya. Jadi itu adalah PR terbesar kami. Kenapa Bapak Ibu? Karena zaman sekarang telah berbeda. Dulu dan sekarang berbeda. Ketika kita menjewet anak, kalau dulu aman saja, kalau sekarang Bapak Ibu bagaimana? Ya, sangat tidak aman Bapak Ibu. Oke. Ya, jika Bapak Ibu melihat lirik lagu di depan, ada beberapa kata, ada beberapa kalimat di sini bahwa sadarlah masa itu berganti, tantangan itu akan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Karena saya maju dari beberapa teman-teman saya dan maju paling terakhir, kelihatannya kita perlu ice breaking ini Bapak Ibu ya. Bagaimana Bapak Ibu, masih semangat? Oke, kita cek sound dulu. Kita nyanyi bersama Bapak Ibu. Kita ulang ya Bapak Ibu. Jangan saya nyanyi Bapak Ibu, biar nanti saya grogi kalau saya nyanyi sendiri. Oke, sama-sama teman-teman sekitar. Sebagai calon guru penggerak adalah memberikan pembelajaran yang menyenangkan, ya, memberikan pembelajaran yang menyenangkan pada murid agar dapat menggali potensi yang ada pada mereka. Nah Bapak Ibu, ini merupakan salah satu praktik pembelajaran yang saya terapkan pada murid-murid saya, yaitu ini adalah sebuah pembelajaran dengan materi sistem pencernaan, yaitu materi biologi. Bapak Ibu ketika mengetahui bahwa materi biologi dalam pikiran anak-anak itu pasti seperti ini. Ini kelihatannya suaranya ya Pak ya. Nah, jadi mereka ini bernyanyi sistem pencernaan. Ketika mereka ketahui, ketika saya menjelaskan ya Bapak Ibu ya. Nah, habis dari mulut itu nanti ke faring, kemudian nanti lagi habis itu ke esofagus. Mereka tuh apa sih Bu, itu bahasa apa? Lebih baik nanti disuruh ngapal lagu Justin Bieber Bu. Iya benar Bapak Ibu, kalau misalnya disuruh ngapal lagu, mereka disuruh ngapal lagu Lisa Blackpink Bapak Ibu, nggak pakai lama mereka bisa hafal. Tapi kalau giliran nama Latin Bu, udah hafal-hafal lagi Bu. Nah ini adalah salah satu cara saya, di mana mereka ini membuat lagu sendiri Bapak Ibu, bukan saya yang buat karena saya
nggak pintar nyanyi. Jadi mereka buat lagu, yaitu menggunakan materi sistem pencernaan mulai dari mulut, itu semuanya pakai bahasa Latin semua. Dan luar biasa Bapak Ibu, ada beberapa murid saya yang mungkin kalau dibilang berkebutuhan khusus tidak. Jadi dia agak spesial sedikit, dan saya tantangan terberat saya adalah bagaimana siswa ini supaya dia bisa paham ya. Dia punya kelemahan. Ya, akhirnya di sini dia mampu menunjukkan bahwa dia bisa hafal Bapak Ibu sistem pencernaan menggunakan bahasa Latin. Nah, jadi program-program yang dikelola oleh guru penggerak ini adalah program kami ini harus mendukung visi jangka panjang Bapak Ibu, bukan jangka pendek. Dalam artian apa? Ketika kami melaksanakan program, ini diharapkan bahwa program tersebut tidak berhenti sekarang, tapi bisa berlanjut. Dan kami ini memperbaiki visi kami agar program-program kami ini bisa berjalan untuk yang jangka panjang. Nah, untuk pengelolaan program yang berdampak positif pada murid, ini kami menggunakan pemanfaatan sumber daya. PR terbesar kami Bapak Ibu, yaitu adalah memanfaatkan sumber daya yang ada. Kami tidak boleh mencari apa kelemahan dari sekolah, tapi kami memanfaatkan sumber yang ada untuk menggali potensi murid agar bagaimana cara mereka memanfaatkan sumber yang ada. Dan program saya itu Eco-Print in Culture, yaitu jenis program co-curricular pada mata pelajaran P5. Latar belakang saya kenapa memilih program ini, yang pertama adalah potensi alam yang lokal yang luar biasa Bapak Ibu. Jadi SMA Negeri 12 Berau ini, ketika teman-teman bertanya, emang Bu SMA Negeri 12 Berau itu di mana? Mohon maaf Bapak Ibu, saya harus 30 menit dari rumah saya ke SMA Negeri 12 Berau untuk bisa sampai ke sana. Jadi kami agak pinggiran sedikit dari kota Tanjung Redep. Nah, jadi potensi keanekaragaman hayati kami luar biasa Bapak Ibu. Di sekeliling sekolah kami ada hutan, kemudian ada kebun Bapak Ibu ya. Dan ini kami akan manfaatkan untuk pembuatan Eco-Print. Kemudian ada pengembangan keterampilan kreatif sama inovatif. Jadi melalui sumber daya yang ada, kami memanfaatkan bagaimana sih siswa ini bisa memanfaatkan sumber yang ada untuk menggali potensi mereka setinggi-tingginya. Nah, tujuan dari pemilihan program ini adalah untuk melatih siswa kreatif, inovatif, dan kolaboratif. Kemudian meningkatkan apresiasi terhadap kekayaan alam yang ada dengan mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya. Jadi bukan hanya skincare yang berbahaya ya. Kemudian Bapak Ibu, capaian yang diharapkan adalah menguatkan keterampilan murid dalam berpikir kreatif dan inovatif melalui program P5 dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk membuat karya seni yang bernilai tinggi. Nah, di program pendidikan guru penggerak kami diajarkan ketika membuat program Bapak Ibu, kita harus mengikuti alur. Bagaimana rekan-rekan CGP? Alur apa? Baca. Luar biasa Bapak Ibu. Sebelum saya mengikuti program guru penggerak, saya tidak ngerti apa itu bagja. Ya di sini saya paham bahwa oh ternyata bagja ini seperti ini ya. Kita ingin buat program itu kayak apa sih alurnya? Jadi yang pertama adalah buat pertanyaan. Jadi berdiskusi dengan kepala sekolah saya di sini ada hadir Ibu Ramla SPD. Terima kasih Ibu telah mensupport saya dan teman-teman. Kemudian kami juga berdiskusi dengan fasilitator, karena luar biasa fasilitator ini yang pintar itu memang mungkin otaknya di koordinator ya Bapak Ibu. Tapi yang cerdas itu adalah fasilitator. Kenapa? Karena dia langsung terjun langsung ke kelas itu. Nah kemudian berdialog dengan murid kelas 10 untuk merancang program. Kemudian ambil pelajaran, jadi diskusi bersama murid bagaimana sih langkah-langkah apa sih dalam pembuatan Eco-Print. Kemudian selain itu saya juga membawa murid, ayo nak kita lihat apa aja sih sumber daya yang ada di sekolah kita ini yang bisa. Kemudian ada langkah berikutnya, ada jabarkan rencana, yaitu dengan apa? Mengkoordinasikan rencana jadwal pelaksanaan program pada kegiatan yang dilakukan, baik itu waktunya kapan, ya. Kemudian mendata kebutuhan apa yang diperlukan. Nah, ini langkah terakhir adalah atur eksekusi. Nah, di sini luar biasa Bapak Ibu kepala sekolah kami membantu langsung ya menjadi fasilitator ini ya. Nah, untuk membantu program Eco-Print yang ada di sekolah. Kemudian langkah bagja ini ada, kami juga membuat melakukan
pameran karya atau gelar karya. Ini contoh ada yang berada di sekolah kami, sama kami juga mengikuti gelar karya yang ada di pada acara ATUSI Kabupaten Berau. Nah, untuk hasil yang diharapkan, kami menginginkan putra-putri kami di SMA Negeri 12 Berau agar beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar mereka menghargai kita diberikan kekayaan alam yang luar biasa. Bagaimana cara kamu menghargainya? Jadi beriman dan bertakwa. Kemudian kreatif, gotong royong, saling kolaborasi dan mandiri. Nah, struktur program ini targetnya kami adalah siswa kelas 10, waktu pelaksanaan adalah seminggu 2 kali Bapak Ibu, yaitu pada hari Rabu dan Kamis. Setiap pada saat satu pertemuan itu kami 3 jam pelajaran. Ya. Aktor yang terlibat ada kepala sekolah sebagai support system kami, koordinator P5, fasilitator, murid, wali kelas, orang tua sebagai support system di rumah, dan pakar ekoprint. Kami juga mengundang beberapa pakar ekoprint Bapak Ibu, karena fasilitator dan koordinator tidak akan pintar tiba-tiba jika tidak ada yang bantu mengarahkan. Nah, adapun modal atau kapasitas yang ada di sekolah, kami menggunakan modal fisik, ada ruangan kelas, wifi, laboratorium sebagai tempat untuk pembuatan ekoprint. Modal manusia, tadi ada beberapa aktor yang terlibat. Modal finansial itu kami menggunakan dana Bosnas. Jadi kami anggarkan sebelum pelaksanaan program. Nah, untuk modal lingkungan yaitu keanekaragaman hayati yang ada di sekitar sekolah. Oke, kami punya tantangan Bapak Ibu. Siswa kami belum sepenuhnya mandiri terhadap proses pelaksanaan program. Jadi solusinya adalah dibutuhkan bimbingan dan pengawasan dalam pelaksanaan program, baik itu oleh fasilitator, koordinator maupun bantuannya yaitu ada pakar ekoprint. Jadi Bapak Ibu, ini adalah salah satu contoh ekoprint yang telah kami buat. Ini merupakan contoh kecil dari produk yang telah dibuat oleh siswa kami. Jadi ini adalah PR terbesar kami Bapak Ibu, bagaimana kami calon penggerak mampu memberdayakan aset yang ada agar dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Dan kami berharap, terutama saya berharap bahwa Bapak Ibu, setiap sekolah Bapak Ibu memiliki aset atau sumber daya alam yang luar biasa. Baik itu misalnya dari keanekaragaman hayati maupun aset yang ada di sekolah, karena aset itu tidak harus dalam bentuk uang. Nah, kami berharap para CGP hebat angkatan 10 mampu memberikan kontribusi yang luar biasa bagi sekolahnya untuk sama-sama kita mengembangkan sekolah khususnya yaitu pendidikan di Kabupaten Berau. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tamu undangan yang kami hormati, demikianlah paparan dari keempat narasumber kita. CGP hebat yang luar biasa, memiliki rencana program yang cemerlang, yang tentu saja membuat kita yang mendengarkan, yang menyimak menjadi bangga. Ini adalah hasil dari perjalanan mengikuti program guru penggerak yang sehingga saat ini tampil dengan penuh percaya diri memaparkan semua rencana program dan program yang telah dilakukan di sekolahnya masing-masing. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah. Bapak Ibu, di sesi berikutnya kami berikan waktu untuk tanya jawab. Mohon maaf karena waktu jualan, saya batasi untuk penanya dari sisi sebelah kanan panggung 1 dan sisi sebelah kiri panggung 1. Pertanyaan mohon maaf singkat saja, boleh ditujukan kepada salah satu narasumber CGP hebat kita. Kepada rekan CGP bisa membantu jika mic ada yang bermasalah. Saya buka sesi tanya jawab untuk saat ini. Bapak Ibu boleh dari sayap kanan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya langsung saja ada 4 materi tadi, mulai dari Rusia dengan saharanya, kemudian Ibu Mariani dari SD ID Asawan, Ibu Rahmatul Damina dari SMP 1 Berau, dan Bu Frida Nuryanti dari SMA 12 Berau. Saya titik beratnya ke Bapak yang senang sama semua. Alhamdulillah, inilah calon guru penggerak yang luar biasa.
kelihatan betul sudah mutu dari hasil pemberian 6 bulan yang dilakukan oleh PIC Guru Penggerak Provinsi dan Kabupaten Bogor. Nah, maka dari itu setelah memaparkan beberapa materinya tadi, saya lebih tertarik ke Ibu Sri, tidak seharanya itu satu hari satu cerita. Karena apa? Begini, saya akan mendengar dan melihat langsung di televisi terkait dengan pergantian menteri ini, Menteri Pendidikan sekarang kedua menjadi dasar dan tinggi. Nah, bahwa kita melihat bahwa anak TK itu sebenarnya calistung, ya kan? belum ditekankan, tapi hanya pengenalan bahwa 1, 2 sampai 10, kemudian A sampai Z dikenalkan, tapi bukan untuk diajarkan. Tetapi kalau melihat dan mendengar pernyataan-pernyataan itu, anak kita ini sudah mau dituntut untuk bisa calistung. Nah, sementara pakar psikologi mengatakan bahwa kalau itu dipaksakan, maka di usia kelas 3 SD, anak ini akan terpuruk kembali ke titik nol. Itu kalau kita paksakan, karena otak si anak ini tidak mampu menampung ilmu-ilmu yang kepada kita terkait dari tadi itu. Nah, kira-kira kalau ini diberlakukan di Indonesia selaku kepala TKN dari saya, apakah bisa diberlakukan calistung ini bukan pengenalan lagi, tapi pembelajaran yang diberikan kepada anak-anak kita di TK? Apa bisa? Ya? Nah, kalau kita melihat, saya minta penjelasannya supaya ini tidak kabur dari kita semuanya terkait masalah anak-anak kita di TK. Karena saya tahu bahwa guru yang hebat, guru yang paling sabar adalah guru-guru PAUD. Betul nggak Bapak Ibu? Betul. Kalau guru SD itu, guru SMP, SMA itu tinggal menerima saja hasil dari pembelajaran guru-guru TK atau guru PAUD. Ya kan? Guru PAUD paling sabar, tidak boleh menjewel, tidak pernah menjewel, tidak pernah membentak. Makanya ada anak kita itu di TK, ketika dia mau masuk SD, itu mau kembali ke TK lagi. Karena kenapa? Di SD dia beda perlakuan gurunya dengan guru TK. Di TK dia semua dilayani, bahasanya enak, kemudian pendekatan metode yang enak, bagus. Ketika masuk di SD, Bapak Ibu lipatkan anak, matanya melotot ke depan. Di TK tidak pernah mendengar bahasa itu, makanya pulang ke rumahnya, Mak, saya mau kembali lagi ke TK. Nah, ini bahaya kalau sudah ada begini kan. Kenapa? Karena perlakuan di TK itu sangat luar biasa dan diperhatikan. Nah, ini. Jadi tadi titipan yang dulu sekian kira-kira apa? Kira-kira bisa tak itu diberlakukan pembelajaran di TK terkait calistung, tapi bukan lagi pengenalan. Saudara, untuk yang beresiko 1 tadi luar biasa. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa beliau dari dulu mendampingi kami di PAUD, jadi mengerti sekali dunia PAUD. Baik, jawabannya, bagaimana jika nanti kurikulum pendidikan di Indonesia itu di PAUD harus calistung? Jawabannya bisa. Tetapi banyak tapinya Pak. Metode yang digunakan dan strategi pembelajaran yang digunakan tentu saja berbeda dengan di SD. Karena kami harus menanamkan dulu konsep yang kuat. Konsep huruf, konsep angka. Bukan mengenalkan huruf, bukan mengenalkan angka. Konsep dulu dikuatkan, jadi anak-anak paham. Oh, huruf A bukan hanya dari bunyinya, dia tahu bentuknya, dia tahu cara menuliskannya. Kemudian konsep angka juga begitu. Coba ambilkan benda sebanyak 5. Dia tahu mengambil satu persatu, bukan cuma menghafal 1, 2, 3, 4, 5 dan juga lambang bilangan 5, tapi secara keseluruhan dimakan oleh guru. Iya, disampaikan mudah-mudahan memuaskan. Selanjutnya kami buka untuk sesi pertanyaan. Selanjutnya dari saya kiri ya, Bapak Ahmad
luar biasa kalau kita belajar tentang tujuan pembelajaran. Kita pernah belajar ada namanya Bloom dan Anderson gitu ya. Nah, masih ingat kalau Bloom itu kan dari yang sederhana itu dari mengetahui sampai kalau Anderson dari mengetahui sampai create menciptakan. Dan alhamdulillah tadi kita menyaksikan Bu Frida Nurjayanti tujuan pembelajaran itu sudah sampai create menciptakan menghasilkan tadi baju itu. Artinya memang benar sangat luar biasa bisa sampai menghasilkan tujuan pembelajaran yang tingkat tinggi, menghasilkan produk gitu. Jadi selamat untuk Bu Frida, dan kalau kepala sekolahnya diperhatikan Bu. Mudah-mudahan. Nah, pertanyaannya begini, Jajar Dewata ini kan pernah membuat istilah namanya trilogi pendidikan, tinggal sesuatu oleh tutorial Dayani. Kemudian dalam konsep tanam di pembelajaran ada namanya tripusat pendidikan, ada sekolah, ada orang tua, dan ada masyarakat. Nah, saya pernah menemukan ketika orang tua menemani anaknya untuk belanja gitu ya, untuk melaksanakan tugas-tugas sekolahnya. Terus ada ungkapan, saya juga ikut sekolah Pak, saya juga ikut sekolah Pak. Jadi pekerjaan saya juga terganggu gara-gara tugas-tugas ini. Nah, itu ada itu fakta. Nah, bagaimana mungkin Frida Nurjayanti apakah pernah mengalami seperti itu, dan bagaimana usaha Bunda Jadi memahamkan bahwa itu benar atau salah. Misalnya ini pengalaman menarik saya, karena bisa saja itu terjadi di mana-mana saja ya. Misalnya di SD disuruh jualan, anaknya itu mamanya jualan, dia ambil itu permennya, kemudian dia bawa ke sekolah. Ini kok kau suruh belajar, bukan suruh jualan seperti bapak. Begitu maksudnya. Itu bagaimana bisa memahamkan itu? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, itu sepertinya Pak permasalahan yang luar biasa di antara para guru dan siswa dan orang tua. Karena juga ada orang tua juga. Jadi terkadang kalau misalnya ditanya Pak, apakah pernah mengalami, pasti setiap guru ini bagaimana Bapak Ibu, apakah pernah mengalami? Sepertinya pernah mengalami ada kasus di mana kita memberikan sebuah tugas, kemudian akhirnya orang tua yang mengerjakan. Nah, tapi untuk kembali lagi ke program saya ya, ke program kami Ekonomi Culture ini adalah proyek atau program yang kami lakukan di sekolah kami itu 100% dikerjakannya di sekolah. Jadi tidak membawa PR ke rumah. Dan luar biasa kepala sekolah kami ini, karena kami di full day dari pagi sampai sore, dan beliau sampaikan bahwa Bapak Ibu tolong anak-anak tidak terlalu banyak diberi tugas, supaya apa Bapak Ibu, mereka juga punya waktu istirahat. Nah, itu sangat luar biasa Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya ada kasus seperti itu, pasti ada beberapa kasus yang memang membuat kami para pendidik ini bingung. Sebenarnya tugas seperti apa? Seperti saya di SMA Negeri 12 Bapak Ibu, saya mengajar TK karena saya perangkat ASN untuk mata pelajaran TK, dan itu dilihat dengan sertifikat pendidik saya, pendidikan guru. Walaupun Bapak Ibu ya, mungkin kok nggak nyambung ya BOD sama TK mungkin, tapi alhamdulillah itu jadi motivasi terbesar saya untuk saya bisa lebih menggali potensi saya dan potensi siswa saya. Banyak PR luar biasa Bapak Ibu. Saya tidak mudah untuk mengajarkan mereka dari nol. Saya harus membawa mereka setiap kali pertemuan, saya harus membawa mereka untuk selalu ke ruang komputer. Kenapa Bapak Ibu? Teori saja itu tidak cukup. Ya, kita harus ada action. Dan salah satu program saya juga di intrakurikuler saya yaitu anak-anak harus mampu membuat media pembelajaran interaktif, yaitu MPI. Nah, Bapak Ibu, anak-anak itu memiliki potensi yang luar biasa, dan salah satunya mereka punya proyek untuk membuat MPI. Jadi ketika mereka membuat MPI itu, misalnya ada tentang informasi materi. Jadi misalnya ya, sistem pernapasan pada manusia ada apa saja, itu mereka buat sendiri. Tinggal klik Bapak Ibu nanti akan keluar. Mereka buat sendiri, ada organ pernapasannya. Kemudian nanti klik hidung,
Dan ini memang salah satu tantangan saya Pak ya gitu. NPI ini saya tidak memberikan PR di rumah, tapi mereka sepenuhnya melakukan proses pembelajaran di sekolah. Jadi mereka buat di sekolah, jadi fokus di sekolah. Ketika mereka di rumah ya di sekolah. Andai kata pun ada yang seperti ini, kami memang setia beberapa bulan sekali untuk mengevaluasi agar para pendidik yang ada di SMA Negeri 12 Berau untuk mengurangi tugas, bahkan tidak memberikan tugas yang untuk dibawa. Terima kasih atas kelas berbagi dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Berau. Selanjutnya Bapak Ibu, kami meminta dengan hormat untuk memberikan evaluasi kepada 4 narasumber kita dengan menggunakan stiker yang telah Bapak Ibu tahu dan terima pada saat registrasi. Papan banner akan rekan-rekan CGP letakkan di bagian depan, di depan panggung. Kami mohon dengan hormat untuk bisa maju ke depan memberikan evaluasi terhadap 4 narasumber kita. Andailah Tanjung Surung berjalan kata saya, sehingga sekarang mencari dengan di rantau suara. Simpar Bapinang 7 karangan simpang kakanan, Cadari Ganang jauh berjalan sampai Kalaman. Cada diingat kali di rantau berjalan malam. Jangan ucapan, jangan kira kabur dan datang. Musibah bata dengan cilaka telah dirasa. Gunung-gunung yang kita jarakan pelajaran.
kasih. Begitu. Iya. Kita akan testimoni pertama. Kita lihat siapa testimoni pertama. Iya, kita mau bapak-bapak dulu deh. Siapa kira-kira yang akan memberikan testimoni tentang kegiatan hari ini, Loka 7 Festival Padan Hasil Belajar. Kita mau dari kepala sekolah, kami mohon dengan sangat hormat kepada Pak Sarjono untuk bisa memberikan testimoni singkat tentang kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 10 ini. Kepada Bapak kami silahkan. Ya, hormat. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang walaupun siang, tapi kebiasaan saya ketika saya diminta untuk melakukan sesuatu, maka kita harus tetap semangat. Kalau saya katakan semangat pagi, tolong dijawab pagi tidak. Semangat pagi. Luar biasa. Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Pertama kami ucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan testimoni dalam pelaksanaan Loka Karya 7 calon guru penggerak angkatan 10. Begitu saya masuk dari bawah tadi, melihat begitu luar biasa, karena saya memang tadi diminta Pak, tolong lihat dulu satu persatu. Ada 6 kelompok. Saya coba melihat hasil karya dari apa yang sudah dilakukan oleh calon guru penggerak angkatan 10. Begitu luar biasa. Saya foto satu-satu. Jadi dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sampai dengan kelompok 6. Nah, ini merupakan satu implementasi, merupakan satu hasil karya ketika guru-guru diberikan kesempatan dan diberikan waktu untuk berkolaborasi, untuk menyampaikan segala sesuatunya, dan untuk calon guru penggerak yang dilakukan khususnya untuk di Berau 2 angkatan. Dan kebetulan di SD saya, SD 09, dan kebetulan SD 09 Tanjung juga merupakan salah satu sekolah penggerak, dan di sana juga ada 2 calon guru penggerak. Pertama, angkatan 9 sekarang sudah menjadi guru penggerak, dan kemudian angkatan 10 satu lagi masih calon guru penggerak. Saya yakin semua akan menjadi guru penggerak. Tepuk tangan dulu buat calon guru penggerak. Apa yang menjadi atau yang dikerjakan atau dilakukan oleh calon penggerak itu luar biasa. Kontribusi yang diberikan untuk sekolah itu juga sangat luar biasa. Yang tadinya mungkin ketika belum menjadi calon guru penggerak, ini masih ada sesuatu yang kadang-kadang kalau misalnya diminta untuk ini itu dan sebagainya, kadang-kadang ada sedikit alasan, sedikit saja tidak banyak. Tetapi begitu menjadi calon guru penggerak, tidak ada alasan sedikit pun untuk menolak setiap kali ada pekerjaan ataupun tugas-tugas yang diberikan. Nah, ini merupakan satu hal yang positif bagi semuanya, bagi Bapak Ibu guru calon penggerak. Dan saya berharap juga sebenarnya untuk calon guru penggerak ini bukan hanya sampai di angkatan 10, bukan hanya terakhir di sini, tetapi terus berlanjut. Karena apa? Di calon guru penggerak itu akan mewujudkan guru-guru yang luar biasa. Mereka bergerak dan menggerakkan, bukan hanya menggerakkan diri sendiri, tetapi menggerakkan teman-teman dan juga menggerakkan sekolah menjadi sekolah yang luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan buat guru penggerak. Dan hasil karya pada saat ini merupakan salah satu bukan puncaknya, dari puncak apa yang dilaksanakan atau yang dikerjakan selama 6 bulan. Dan pada saat tadi saya melihat dari pameran yang ada di bawah, luar biasa kolaborasi mereka dan hasilnya sangat luar biasa. Dan itu nanti saya juga berharap tidak hanya ditampilkan ketika momen Loka Karya ini saja, tetapi juga hasilnya bisa dilakukan di sekolah masing-masing. Nah, jadi itu yang harapan kami untuk selalu berkarya dan berkarya seperti motonya, tergerak, bergerak dan selalu menggerakkan. Karena tadi diminta, katanya Pak, tolong waktunya sedikit karena terbatas. Maka saat ini juga saya kiri. Terima kasih untuk perhatian semuanya. Sekali lagi, salam guru penggerak. Terima kasih, selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Tadi testimoninya yang pertama ada Bapak, berarti yang kedua harus Ibu. Jadi kami mohon kepada tamu jauh kita ya, iya fasilitator kami Ibu Haja Dayang Suryani MPD kepada
sholli ajmain amma ba'du. Segala puji dan syukur kita selayaknya kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, teladan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua saat ini berada dalam kondisi yang sehat, yang terus ikhlas belajar, berbagi dan menginspirasi. Bapak dan Ibu, saya ingin berdialog sebentar. Jadi nanti kalau saya bilang tepuk pagi, Bapak dan Ibu terus sekali ya, tepuk pagi. Kalau saya bilang tepuk siang, tolong tepuk 2 kali, tepuk siang. Keren. Kalau saya bilang tepuk malam, Bapak dan Ibu boleh direspon dengan ea. Oke ya, tepuk malam, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua ya. Oke. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan terkait bagaimana kita akan menjadi seorang guru penggerak, guru yang senantiasa bergerak, guru yang senantiasa menggerakkan, dan guru yang senantiasa bergerak untuk pendidikan di Berau, terutama untuk pendidikan di Indonesia. Bapak dan Ibu, 3 hal ini nantinya akan selalu kita lakukan, bukan saat ini saja, tapi nanti di masa depan kita akan memerlukan 3 hal ini. Yang pertama adalah empati. Empati itu bukan hanya sekedar kasihan dengan apa yang di hadapan kita saat ini, tapi kita harus berusaha melakukan aksi. Aksi itu dibuktikan dengan keikhlasan untuk belajar, keikhlasan untuk berbagi, dan keikhlasan untuk memberi. Dan inilah yang perlu ditanamkan oleh guru penggerak, calon guru penggerak yang harus bisa memunculkan inisiatif, berpikir kontribusi, bukan berpikir apa yang saya akan dapatkan dari daerah saya, bukan, tapi berpikir kontribusi, berpikir bergerak seperti mobil Ferrari. Kekuatannya 6000 cc, Bapak dan Ibu. 6000 cc itu memerlukan orang yang berilmu, orang yang beriman, orang yang senantiasa berpikir kontribusi. What I can do to my country, what I can do to my city, what I can do to my region. Apa yang bisa saya lakukan untuk daerah saya? Apa yang bisa saya lakukan untuk negara saya? Apa yang bisa saya lakukan untuk kota dan kabupaten tercinta? Yang kedua, mari kita berpikir masalah datang ke kita. Oleh sebab itu kita harus bisa mencari solusi. Apa solusi dari masalah itu? Ada di diri kita, ada di growth mindset yang kita miliki, ada di hati yang selalu ikhlas berbagi dan belajar. Dan mindset growth itu harus ada dalam setiap aksi yang kita lakukan, bukan berdasar pada tugas negara, bukan berdasar pada ada surat tugas, bukan, tapi bagaimana setiap masalah yang ada ini akan menuntut kita untuk melakukan aksi nyata yang lebih banyak. 4 orang guru, bukan hanya 4. Semua CGP yang ada di Berau ini pasti memiliki aksi nyata yang luar biasa, teman-teman. Aksi nyata yang harus dikembangkan, dan semua itu perlu orang-orang hebat. Bapak Sekda, Bapak Sekdis, Bapak Capim, Bapak Kepala Perpustakaan, dan guru hebat, kepala sekolah pengawas yang luar biasa hadir di sini untuk bisa bersinergi, untuk bisa saling memberdayakan agar semua guru Berau akan maju bersama. Hebat semua. Kita orang terpilih, hanya orang yang terpilih yang mampu untuk mengatasi masalah itu. Hai problem come to me. I have God. Saya punya Allah. Gitu ya. Yang ketiga, eksplorasi. Apa yang sudah dilakukan oleh 4 guru hebat dan semua CGP yang lain, semua kepala sekolah, semua pengawas, semua kepala bidang, semua unsur-unsur pejabat terkait, semua sudah melakukan banyak aksi. Tinggal kita bereksplorasi. Eksplorasinya dari mana? Dari kita. Bagaimana membangun mental tangguh, bagaimana membangun jiwa yang bersemangat dalam berkontribusi. Ketika kita melakukan kontribusi, maka akan ada daya cipta. Seperti apa yang dikatakan oleh Pak Nagom tadi, luar biasa sudah sampai tahap create, mencipta. Bukan hanya memahami, bukan hanya mengetahui, bukan hanya menganalisis,
buat murid, dan pastinya buat daerah tercinta. Oke, eksplorasi lakukan sebanyak-banyaknya. Jadilah guru yang senantiasa berilmu, menjadi pembelajar sepanjang hayat. Itu tidak mudah, banyak sekali cobaan, tapi teruslah berilmu, teruslah beriman, teruslah tergerak, terus bergerak dan menggerakkan kita semua. Alhamdulillah kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik, para sekalian, demikian. Seluruh kegiatan pada hari ini, terima kasih kepada semua pihak yang telah hadir dan memeriahkan Loka Karya 7 Festival Panen Hasil Belajar Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 10 Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Iya, kami sangat senang melihat antusias dan partisipasi semua pihak pada pagi sampai siang hari ini. Kami juga harap acara ini dapat memberikan manfaat dan kesan yang mendalam bagi kita semua. Kami tutup acara ini dengan pantun. Buah ceri, buah leci, dicampur gula, enak sekali. Saya Novi selaku MC, pamit undur diri. Sampai jumpa di lain hari. Iya, bersama kekasih, ketepian bersama kekasih cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ya, Bapak Ibu tamu undangan dan sebelumnya kami persilakan untuk bisa menuju ke lantai 1 karena di sana akan ada pameran hasil belajar CGP angkatan 10. Silahkan memberikan umpan balik dan silahkan